Aksi demo mahasiswa solidaritas warga Wadas di Pantura, Semarang ricuh. Eksekusi lahan jalan tol di Kabupaten Serdang Bedagai berakhir ricuh. Empat orang tewas dalam insiden bangunan ambruk di Idlib, Suriah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kericuhan terjadi saat demo mahasiswa di jalur Pantura, Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Mahasiswa demo sebagai solidaritas warga Wadas. Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar demo solidaritas warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis siang. Demo mahasiswa yang memblokade jalan membuat pengguna jalan emosi hingga adu mulut. Selain itu, mahasiswa yang berdemo juga diduga memukul salah seorang wartawan hingga membuat suasana memanas. Demo mahasiswa mulai siang hingga sore membuat jalur Pantura macet. Sebelum berdemo dengan berjalan kaki hingga membuat kemacetan, mahasiswa juga membakar ban bekas di jalur Pantura Semarang Kendal, Jawa Tengah. Saat berdemo, mahasiswa membawa poster kecaman atas insiden Wadas. Mahasiswa menggelar demo untuk membela warga desa Wadas yang menolak penambangan batu dalam proyek pembangunan bendungan Wadas di Purworejo. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, eksekusi lahan jalan tol tebing tinggi Indrapura di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berakhir ricuh. Warga yang didominasi ibu-ibu berteriak meminta pertolongan Presiden Joko Widodo. Mama ini melancarkan protes setelah pembacaan berita acara putusan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Seirampah di Dusun 2 Desa Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara di atas lahan yang akan dibangun jalan tol tebing tinggi Indrapura. Warga meminta Presiden Jokowi meninjau kembali harga tanah yang diterima warga tak sesuai dengan harga pasaran. Seorang warga pingsan dalam aksi protes ini, sementara warga lain terus mencoba menghalangi alat berat yang sedang mengosongkan lahan. Namun warga dihalau petugas agar menjauh dari lahan yang akan dieksekusi untuk jalan tol. Kami tidak menerima pembayaran ganti rugi yang dulu ketika sosialisasi pada tahun 2017 oleh BPN Provinsi bahwa tanah kami akan dibayar dengan ganti rugi 4 kali lipat harga pasaran. Dan perlu kami sampaikan pada hari ini, harga tanah kami di sini 1 meter harganya harganya per meter 1 juta. Jadi seharusnya dibayar 4 kali lipat, 1 meter itu 4 juta. Tapi hari ini tanah kami dibayar hanya 78.000 per meter. Meski diprotes keras, petugas tetap mengeksekusi lahan seluas 4 hektar untuk proyek jalan tol. Jurusita Pengadilan Negeri Seirampah mengimbau kepada warga yang merasa keberatan agar mengajukan gugatan ke pengadilan agar masalah ini dapat teratasi dengan seadil-adilnya. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa penolakan politik dinasti Gubernur Sulawesi Tenggara di depan rumah jabatan gubernur berlangsung ricuh. Pendemo dan petugas terlibat saling dorong dan saling tendang ban bekas yang dibakar.
Unjuk rasa menolak politik dinasti Gubernur Sulawesi Tenggara di depan rumah jabatan Gubernur ricuh setelah pendemo terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Pendemo yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Sultra menolak politik yang dibangun oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, di mana kedua anak gubernur yang masih belum memiliki wawasan telah dipilih menjadi ketua organisasi. Minta kepada gubernur untuk menghentikan hegemoni politiknya yang coba dibangun dengan mendistribusikan semua keluarganya kepada instansi-instansi, mau itu organisasi kepemerintahan sampai pada organisasi non kepemerintahan. Setelah sempat meredak, kericuan kembali terjadi saat petugas akan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar massa. Bahkan salah seorang anggota Satpol PP nyaris terbakar. Akibat kericuhan, satu orang wartawan yang tengah meliput mendapatkan kekerasan dari aparat Satpol PP. Kericuhan dapat diredam setelah petugas kepolisian dari Polres Kendari melakukan mediasi antara pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kericuhan mewarnai laga kompetisi Liga 3 antara Farmel FC Tangerang kontra NZR Sumbersari FC Malang. Pemain yang kecewa mengejar wasit hingga terjadi kejar-kejaran di lapangan. Laga babak 64 besar putaran nasional Liga 3 antara Farmel FC Tangerang melawan NZR Sumbersari FC Malang Rabu kemarin berakhir ricuh. Kericuhan terjadi pada menit ke-70. Pemain dan ofisial mengejar wasit pertandingan sementara wasit yang menjadi sasaran pemukulan dan tendangan kabur menghindar. Pihak NZR Sumbersari FC Malang meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan pencinta bola di Malang dan tanah air atas insiden ini. Menurut kubu NZR Sumbersari, tim kecewa dengan kepemimpinan wasit Kevin Kigan Jarona yang membuat keputusan merugikan, diantaranya membiarkan handball pemain Farmel FC Tangerang. Tetapi itu semua terjadi dikarenakan ketidakadilan kepemimpinan dari wasit yang bertugas di dalam lapangan. Laga sendiri akhirnya dilanjutkan dan berkesudahan 1-1. Pihak panitia pelaksana putaran nasional Liga 3 menyatakan telah melaporkan insiden ini ke PSSI. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, kawanan gajah liar kembali merusak dan menghancurkan 15 pondok milik warga Palas, Kota Pekanbaru. Hingga kini pihak BBKSDA Riau masih terus mengupayakan penghalauan gajah liar untuk kembali ke habitatnya. Dari rekaman video amatir warga, sebelah bangunan semi permanen milik warga rusak. Kerusakan terjadi akibat kawanan gajah liar yang berasal dari kantong gajah Tahura mengamuk dan menghancurkan belasan pondok rumah warga Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Diduga kawanan gajah liar ini mencari makan di sekitar permukiman warga karena habitatnya di kawasan Taman Hutan Raya rusak dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. BBKSDA Riau saat ini telah menurunkan tim gajah jinak untuk memastikan kawanan satwa dilindungi ini tidak mendekati permukiman warga lagi. Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak melakukan tindakan anarkis terhadap gajah liar tersebut. Artinya pergerakannya akan rusak mungkin. Terhadap pondok-pondok yang dilakukan pengerusakan oleh gajah, memang kebanyakan yang dirusak adalah bagian dapur ya, bagian dapur. Karena gajah mungkin mencari sumber pakan yang lain, yang memang pertama perlu saya sampaikan bahwa kondisi habitat gajah di sekitar Tahura memang sudah agak sedikit perlu penanganan serius karena sudah berubah fungsi menjadi beberapa kebun sawit. Dalam 2 bulan terakhir, kawanan gajah liar sudah 5 kali keluar masuk kampung dan merusak pondok warga. Warga dan tim BBKSDA Riau berinisiatif melakukan pengusiran dengan membuat bunyi-bunyian seperti menggunakan petasan agar gajah menjauh dari permukiman warga. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. 7 orang diamankan petugas saat menggerebek kampung narkoba di Kabupaten Langkat. iNews Pagi akan segera kembali.